Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, tiba saatnya untuk pagi hari ini kita akan sembah nama Tuhan, kita akan puji dan kita akan muliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Bapa yang sangat indah bagi kehidupan kami. Tak pernah henti-hentinya kami untuk puji, kami akan sembah muliakan nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk kami sembah dan puji nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkannya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Seperti hati-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Jadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat
dekat-Mu. Di segala masa ku penuh asa, karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Oh, kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Oh, kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kami naikkan sorak pujian, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Oh, kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Oh, kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Oh, kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa.
kuasa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami akan selalu memuji dan menyembah nama Engkau Yesus. Dalam setiap detik kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami Tuhan. Satu-satunya juru selamat kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang urapi, Bapak Gembala yang membawakan. Agar apa yang setiap keluar dari mulutnya menjadi firman Allah yang hidup bagi kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam satu nama kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat semuanya. Hari ini kembali kita harus beribadah di rumah kita masing-masing dalam rangka kita mendukung program pemerintah untuk penanggulangan COVID-19, di mana per 11 Januari sampai 2 minggu ke depan akan diberlakukan PPKM ya. PPKM itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Saya berharap sekalipun kita harus beribadah dari rumah hari ini, kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya untuk kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, masih dalam tema kita tahun ini, saya kembali ingin berbicara tentang Jesus be the center of my life. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di minggu yang lalu saya sudah membawa saudara untuk melihat beberapa hal sehubungan dengan bagaimana kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Hari ini banyak orang yang terfokus dengan adanya COVID-19 sehingga hari-hari mereka selalu diwarnai dengan ketakutan terhadap COVID-19. Tapi saya berharap kita semua tidak terfokus kepada COVID-19 sehingga kita hidup dalam ketakutan setiap hari. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita masih berada di masa pandemi, tapi saya berharap di tahun 2021 ini kita tetap punya harapan yang baru, bahwa sesungguhnya ada hari depan, ada hari-hari yang diberkati oleh Tuhan untuk kehidupan kita di tahun 2021. Asal satu perkara, kita memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita menjadikan Tuhan itu sebagai pusat, sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Maka minggu yang lalu saya sudah membawa saudara untuk melihat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31, dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bahkan kita sudah membaca juga di Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita bicara tentang melakukan untuk Tuhan, tidak hanya apa yang kita lakukan di gereja, ya, apa yang kita lakukan di rumah, apa yang kita lakukan di tempat pekerjaan kita, sesungguhnya kita bisa lakukan semuanya untuk Tuhan, ya, apapun itu. Maka kita diingatkan untuk lakukan semuanya dengan segenap hati kita. Lakukan dengan segenap hati kita. Hati-hati, minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa ada, menurut Stephen Covey, ada 9 yang seringkali menjadi 9 hal yang seringkali menjadi pusat dari kehidupan manusia. Nah, sesungguhnya
hal-hal ini tidak harus menjadi pusat dari kehidupan kita, walaupun harus diakui bahwa hal-hal ini kita butuhkan, kita perlukan di dalam dunia ini. Tetapi jangan sampai itu semua menjadi pusat dari kehidupan kita. Maka yang saya kagum dengan Rasul Paulus, minggu lalu juga saya sudah katakan, dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika dia memusatkan hidupnya bagi Kristus, maka prinsip kehidupannya mati sekalipun itu adalah merupakan sebuah keuntungan. Maka saya berdoa tema kita tahun ini, Jesus be the center of my life. Bagaimana Yesus menjadi pusat dari kehidupan kita, itu berakar kuat, menumbuhkan sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, sehingga kita akan memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan menjadikan Yesus yang terutama di dalam kehidupan kita, lebih dari apapun. Sehingga tahun 2021 kita jalani dengan tidak mengabaikan Tuhan, tetapi selalu berfokus kepada Tuhan kita Yesus. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Sehubungan dengan tema kita tahun ini menjadi ayat tuntunan kita, ayat yang mendasari kita di dalam kita membahas tema kita tahun ini. Judul perikop dari firman Tuhan ini adalah keutamaan Kristus. Ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-15 kita membaca ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia di sini berbicara tentang Yesus Kristus, ya. Ia di sini sekali lagi berbicara tentang Yesus Kristus. Ia dikatakan di sini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah roh. Dia adalah pribadi yang tidak bisa terlihat oleh mata jasmani kita. Allah adalah roh, tetapi kita bersyukur bahwa Allah kemudian menyatakan dirinya kepada kita manusia, sehingga ketika kita melihat Yesus Kristus, maka kita bisa melihat Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, karena dikatakan di sini ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi. Mari baca sama-sama kalimat selanjutnya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Yesus Kristus terlibat di dalam penciptaan, ya. Terlibat di dalam penciptaan alam semesta termasuk manusia. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
Nah, kalau kita melihat kata kita, berarti tidak hanya satu pribadi yang melakukan di sini, tetapi dilakukan oleh beberapa pribadi. Maka kemudian di sini Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan kita bagaimana Yesus menjadi pusat dari kehidupan kita, sehubungan dengan ayat ini saya ingin membawa saudara untuk memahami bersama tentang Allah Tritunggal yang kita percayai. Konsep Tritunggal yang sampai hari ini menjadi perdebatan dari banyak orang. Bahkan ini menjadi hal yang banyak diserang oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita, di mana mereka berkata bahwa kita menyembah 3 Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan hanya mempercayai Allah yang esa, ya. Jadi kita tidak mempercayai ada Allah lain, atau kita tidak menyembah 3 Allah. Kita mempercayai dan sangat meyakini bahwa Allah itu hanya ada satu-satunya saja. Tapi Allah yang satu-satunya ini memiliki 3 pribadi. Maka kemudian kita mengenal kata Tritunggal, ya, 3 di dalam 1, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah Allah, Anak itu juga Allah, dan kemudian Roh Kudus itu adalah Allah dalam satu kesatuan, ya, di dalam Allah yang esa tersebut. Karena saya sempat membaca dalam satu tulisan, yaitu Jurnal Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan yang ditulis oleh Ahmad Atabik, ya. Dia mengutip satu surat yang mengatakan seperti ini, dan kami telah menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya selama 6 masa tanpa kecapaian. Maka bersabarlah atas ucapan mereka. Jadi kalau kita lihat di sini ada kata kami telah menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam kitab suci agama yang lain juga disampaikan di sana tentang kejamakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kejamakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi apakah dalam surat ini maka kemudian mereka mempercayai 3 Allah? Tidak. Jadi sama seperti kita. Kita di Kejadian pasal 1 ayat ke-26 dikatakan baiklah kita menjadikan. Tapi kalau di dalam surat ini dikatakan kami telah menciptakan langit dan bumi. Bahkan dalam surat yang lain dikatakan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kembali ditulis di sini tentang kata kami. Berarti pencipta yang punya kepribadian jamak, ya. Kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Untuk dapat memahami hal ini memang menjadi kesulitan bagi manusia. Kenapa? Itu adalah sebuah rahasia Allah yang sesungguhnya kita tidak bisa jangkau dengan akal pikiran kita, karena Dia adalah Allah. Ada hal-hal di dalam diri Allah yang tidak bisa kita jangkau dengan otak kita. Allah yang maha besar dengan otak kita yang cuma sekecil ini sesungguhnya tidak dapat memahami tentang rahasia Allah, termasuk apa yang kita sebut dengan Allah Tritunggal tersebut. Tetapi kalau saya bisa memberikan sebuah ilustrasi kepada kita, walaupun tidak ada ilustrasi apapun yang paling tepat untuk memberikan gambaran tentang ketritunggalan Allah, ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Saya menggambarkan seperti saya misalnya, saya sempat mengajar sehingga menjadi guru di salah satu sekolah, sehingga di sekolah pada saat itu saya dipanggil sebagai Pak Guru. Dan kemudian ketika di gereja saya dipanggil sebagai Pak Pendeta. Dan kemudian ketika di rumah saya dipanggil sebagai Papa atau Ayah. Tapi siapa sesungguhnya Pak Guru tadi, Pak Pendeta dan Papa? Yaitu saya, John Sumual. Jadi kira-kira itu yang bisa menggambarkan tentang Allah yang esa tapi dalam 3 pribadi. Jadi sesungguhnya kita tidak mempercayai ada 3 Allah. Ada Pak Guru, ada Pak Pendeta, ada Papa, yang sebetulnya semua ada dalam satu kesatuan yang namanya John Sumual tadi. Walaupun sebetulnya ilustrasi ini memang tidak cukup untuk menggambarkan tentang ketritunggalan Allah, karena saya sudah katakan tadi bahwa Allah adalah Allah yang maha besar, di mana ada rahasia Allah yang gak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita, kecuali kita terima dengan iman. Sehingga saya berharap ini tidak menjadi polemik lagi buat kita, untuk kita mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang esa tapi dalam 3 pribadi, atau yang lebih kita kenal dengan Tritunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya dengan tegas dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi sekali lagi Ulangan pasal 6 ayat yang keempat menjelaskan kepada kita bahwa kita mempercayai hanya ada satu Tuhan saja, hanya ada satu Allah saja. Kemudian di perjanjian baru di 1 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita berbicara tentang Allah, Allah ada di sorga. Tapi kemudian Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kemudian ada orang berkata, kok Allah jadi manusia? Pertanyaan saya, Allah bisa jadi apa saja tidak? Tidak ada yang bisa membatasi Allah untuk menjadi apa saja. Dia bisa menjadi binatang, dia bisa menjadi pohon, dia bisa menjadi batu, dia bisa menjadi gunung. Tidak ada yang bisa membatasi Allah untuk menjadi apa saja. Tapi pertanyaannya, kalau Allah menjadi binatang, untuk apa Allah menjadi binatang? Maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Allah memilih datang ke dalam dunia dan menjadi manusia karena Allah ingin menolong manusia yang sedang terbelenggu oleh dosa, oleh masalah yang sesungguhnya tidak dapat diatasi oleh manusia, tidak dapat diselesaikan oleh manusia, karena tidak ada siapapun yang bisa membebaskan manusia dari segala dosa. Maka Allah menjadi manusia agar dia dapat menuntun manusia untuk menemukan jalan keselamatan. Kemudian pertanyaan lain masih seputar tentang Tritunggal ini. Nah, kalau Allah yang diam di sorga datang ke dalam dunia, berarti sorga kosong. Jawaban saya, tidak. Karena apa? Karena Tuhan kita, Allah yang kita percayai adalah Allah yang maha hadir. Dia bisa hadir di beberapa tempat dalam waktu yang sama. Dia bisa ada di sorga di waktu yang sama, tetapi dia bisa ada di bumi di waktu yang sama. Jadi kalau ada orang berkata ketika Allah datang ke dalam dunia maka sorga kosong, itu adalah pendapat yang keliru, karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Ini sedikit untuk bisa menjelaskan kepada kita tentang ketritunggalan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita kembali kepada Kolose pasal 1
ayat yang ke-16, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya berharap saudara bisa mendapatkan pemahaman di sini. Saudara tidak mengalami kesulitan untuk memahami segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi Yesus Kristus terlibat di dalam penciptaan, ya. Yesus Kristus terlibat di dalam penciptaan alam semesta termasuk manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36, Roma pasal 11 ayat yang ke-36 dikatakan demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya berharap kita semua punya pengakuan yang sama, seperti apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Apapun yang kita bisa miliki hari ini, mari kita akui bersama bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia. Hanya Tuhan yang dapat memberikan itu di dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang sudah menganugerahkan itu di dalam kehidupan kita. Dan kemudian selanjutnya dikatakan dan oleh Dia, bahwa apa yang kita miliki itu terjadi oleh karena Dia. Sekali lagi, apa yang kita miliki itu terjadi, kita terima oleh karena karya Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam ayat ini dikatakan karena segala sesuatu adalah dari Dia dan terjadi oleh karena karya Dia di dalam hidup kita, maka sudah selayaknya lah apa yang kita terima, yaitu segala sesuatu tersebut, kita berikan juga kepada Dia, kita kembalikan kepada Dia. Sehingga apapun itu, sebagaimana firman Tuhan katakan di sini, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sesungguhnya apa yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita bukan hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingan diri kita. Di atas dari kesenangan diri kita, di atas dari kepentingan diri kita, bahwa ketika Tuhan mengaruniakan segala sesuatu dalam hidup kita, karena Tuhan mau segala sesuatu tersebut boleh mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Maka kalau kita bicara tentang Yesus pusat dari hidupku, disinilah Alkitab sedang mengarahkan kita untuk menjadikan Yesus itu sebagai pusat dari kehidupan kita. Karena segala sesuatu, apa yang kita capai hari ini, apa yang kita bisa kumpulkan hari ini, apa yang kita bisa miliki hari ini, itu semua adalah dari Dia. Itu semua adalah dari Dia. Kalau kita membaca dalam 1 Tawarik pasal 29, di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-29, ayat 11 dan ayat 12 dikatakan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan dalam tanganmu lah
kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala sesuatu. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36 tadi, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia. Dipertegas juga di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ini, bahwa semua kekayaan, kemuliaan, kuasa, dan apapun yang ada dalam dunia ini, itu semua berasal daripada-Mu, berasal daripada Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri dengan apa yang sudah kita bisa capai hari ini. Kita tidak bisa menyombongkan diri dengan apa yang sudah bisa kita raih hari ini, yang sudah kita bisa kumpulkan hari ini. Bahwa kita harus mengakui segala sesuatu yang sudah kita terima itu berasal daripada Tuhan. Itu dikerjakan hanya karena dikerjakan oleh Tuhan, Sang Penguasa alam semesta ini. Sehingga selayaknya lah untuk kita kembalikan kepada Dia dalam hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Amsal pasal 10 ayat yang ke-22 dikatakan, Amsal pasal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang setuju katakan amin. Susah payah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak dapat menambahinya. Mari kita punya pengakuan yang sama, bahwa apapun yang kita terima hari ini, hal-hal yang baik, berkat Tuhan, kesehatan, perlindungan, kehidupan yang kita bisa jalani hari lepas hari dalam hidup kita, itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Sehingga karena berasal dari Tuhan dan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, maka selayaknya lah untuk kita kembalikan semuanya hanya kepada Dia saja. Pastikan bahwa dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di tahun 2021 ini, Yesus menjadi pusat dari semuanya. Sehingga apapun yang kita coba kerjakan, selalu kita memikirkan apakah Tuhan menghendaki atau tidak. Apapun yang kita rencanakan, apapun aktivitas kita, mari kita selalu memikirkan, mari kita selalu mempertimbangkan apakah itu dikehendaki oleh Tuhan atau tidak. Apakah yang saya lakukan ujung-ujungnya membuat Tuhan dimuliakan atau sebaliknya membuat Tuhan dipermalukan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika Kristus menjadi pusat dari segala-galanya, Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat ke-21 tadi sudah katakan, mati adalah keuntungan. Sehingga apapun di tahun 2021 ini kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi remah di dalam kehidupan kita, dan ini boleh menjadi tuntunan buat kita untuk kita melangkah dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, dan kita memastikan bahwa setiap hari dalam hidup kita Tuhan senantiasa dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini kebenaran firman Tuhan kembali boleh disampaikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur karena apa yang kami boleh terima, apa yang kami boleh miliki hari ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Bapa yang sungguh baik, yang sudah mengaruniakan itu dalam hidup kami.
kekayaan, kejayaan, atau apapun itu yang kami miliki, kami tahu bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi Tuhan yang sudah mengerjakan itu. Sehingga Roh Kudus biarkannya memberi kami kemampuan untuk kami boleh memuliakan Tuhan melalui apa yang kami miliki, melalui kesehatan, melalui hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biar kami boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Allah Roh Kudus yang boleh terus mengingatkan kami terhadap firman Tuhan ini, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan bersama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat yang indah di mana pagi hari ini kami boleh beribadah bersama, sekalipun kami harus beribadah dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya kami boleh ada dalam hadirat Tuhan yang sama, di mana kami boleh menikmati kehadiran dan lawatan Tuhan di setiap rumah di mana kami beribadah pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa biar kiranya menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan kembali memimpin, Tuhan kembali menyertai kami, dan biar apapun yang kami kerjakan di sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil sebagaimana janji Tuhan. Dan Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap uluran tangan umat Tuhan melalui persembahan mereka. Tuhan yang akan membalas dengan berkat-Mu yang dari surga, sebagaimana janji firman Tuhan. Demikian umat-Mu yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Biar kiranya tingkap langit dibukakan dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam upaya untuk menangani masalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini. Semua proses vaksinasi yang sedang dilakukan, Tuhan yang akan memberkati, sehingga melalui upaya vaksinasi ini, masyarakat Indonesia khususnya boleh terhindar dari penularan dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudara kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dan pengurapan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih.